lagi sama aku Haifa dari kelas 10 TJKT 1 akan mempresentasikan tentang firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input yaitu memblokir paket menu router, output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Firewall filter, konsep IP FAN. IP, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu web, IP, ICMP, atau DNS? Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping. Pada settingan di atas, kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Firewall filter strategi. Contoh kasusnya, untuk kasus pertama kita bisa menggunakan drop web, except any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua kita bisa menggunakan exit file. Drop any, hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Studi kasus, hanya beberapa PCP yang ping router sisanya tidak bisa, hanya beberapa PCP yang ping server sisanya tidak bisa. Hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping internet sisanya bisa, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Firewall filter kasus 3. Untuk topologinya masih sama dengan topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau PPC berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih PPC 2 dan PPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk PPC 1, PPC 4, dan juga PPC 5 itu bisa ping ke internet. Dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka, chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini? Dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa VPC, berarti kata kuncinya drop, kemudian kita izinkan sisanya itu 4, 5, dan server berarti expect sisanya any. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward, dan strategi yang kita gunakan adalah drop, fail, expect any. Firewall filter kasus 3. Langsung saja kita praktekkan di Winbox, lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hardware. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua. Bisa kita disable, konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita melakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop, queue, expect any dengan chain forward. Kita mulai di sini tambahkan baru kita definisikan untuk PVC 2 dan PVC 3. Jadi nanti dropnya ada 2. Yang pertama untuk PVC 2 terlebih dahulu, di sini bagian tipnya, bagian general kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router, kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si PVC 2.
dia mendapatkan 253, untuk yang PVC 3 dia mendapatkan 252. Kita tuliskan untuk yang PVC 2 terlebih dahulu yaitu 253. Untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Dan bagian protokol kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok PVC 2 dan PVC 3. Untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface, kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Bagian kenalan sudah benar, dan untuk bagian action kita pilih yang drop lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk PVC 2. Kita lakukan drop satu lagi untuk PVC 3, lakukan copy. Untuk generalnya kita kasih IP address PVC 3 yaitu 252. Bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Untuk generalnya kita kasih IP address PVC 3 yaitu 252. Bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga masih sama yakni Ether 1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop yaitu PVC 2 dan PVC 3. Untuk PVC 2 dan PVC 3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, buat satu rules lagi yaitu expect any di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa akses ke internet. Kita tambahkan rule baru di sini, kita pilih untuk menggunakan forward SRC address bisa kosongkan aja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian out interface-nya menggunakan Ether 1. Bagian action-nya kita pilih expect karena ingin diizinkan lalu apply dan OK. Kita bisa pergi ke environment internet kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringannya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI, bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Untuk Linux akan saya gunakan dengan varian Destory Linux Slack icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mengidentifikkan GUI. UI kemudian untuk mengatur yang lain itu biarkan default kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan nantinya akan kita hubungkan ke switch, jadi dia nanti posisinya bagi klien juga. Kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save, maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu aja yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasi ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin ngeblokir seluruh PC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, any itu artinya semuanya. Untuk chain-nya menggunakan chain forward. Kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether 1. Untuk SRC address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa kita kosongkan. Tapi kalau kasus ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk semua address adalah ditutup atau dikosongkan, maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol kita bisa isi TCP dan DST portnya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian Advanced, lalu di bagian TLS hostnya diisi dengan youtube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply dan OK. Ini ya teman-teman langkah-langkahnya. Log merupakan fitur
yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi kita bisa coba mengakses fitur farewell log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses farewell filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Pergi ke menu IP, lalu klik bagian farewell, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian action-nya ada tulisan log yang langsung saja kita centang, dan log prefix hanya bagian informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik apply dan OK. Network Temp Protocol. Saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi farewell Mikrotik yang bisa digunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong kanan, kemudian Add Time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang pada laptop time 18, 13, 49. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Temp Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parlementer waktu. Jadi, pada router board, waktu itu dapat kita setting. Menu Winbox, klik System, klik Clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak default, jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa gunakan mode NTP. Jadi untuk NTP itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server yaitu penyediaan pool di negaranya, jadi kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronasi waktu untuk kliennya yaitu router board. Konfigurasi NTP, klik Winbox, klik System, klik SNTP. Klien SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana, yaitu sederhana juga. Pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping google.com, kolom enable, centang, prime NTP server yaitu o.e.pool.ntp.org, secondary NTP server yaitu 1.id.pool.ntp.org. Klik apply, klik OK. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan caranya, time zone, name kita pilih Asia atau Jakarta. Klik apply, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya, lalu OK. Farewell address list berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utama kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada farewell untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat Mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list, perlu ke menu IP, lalu klik farewell, lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Kita tambahkan saja ke list tersebut, tuliskan dari identifikasi orang tersebut di nama. Lalu nanti tuliskan IP address-nya, klik apply, lalu klik OK. Farewell NAT. Network Addressing Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan IP temp.
Di MikroTik terdapat dua tipe NAT. SCR NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar, atau Internet Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. SCR NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statik. DST-NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST-NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding. Melempar TRS-V keluar router. Redich digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Action DST-NAT pada tipe DST-NAT. Tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara Docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan PNetLab, Apache, Lattes. Untuk name-nya itu bebas, untuk ikonnya bebas mau menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP, ya DHCP, kalau menggunakan static, ya static. Untuk default router-nya isikan dari MikroTik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console, pilih Telnet. Untuk secondary console, pilih SSH. Untuk Docker-nya menggunakan privilege, lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server. Sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, klik save. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.